Apa? Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Ini, Sehat Pak. juga. Alhamdulillah, Pak. Sehat, tetap sehat. Alhamdulillah. Ya, sampai detik ini kan masih bisa ngobrol sama Iya. Bupati sehat, Pak. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin, amin. Ini, Pak, Iya, gimana? tentang kemarin YouTube Hmm. saya, Pak. Ada yang mungkin ada yang pengen tahu tentang ronggeng itu siapa, Pak. Di komen itu ada yang nanya apa itu ronggeng, sebenarnya ronggeng itu apa gitu. Apa bisa menjelaskan kan, Pak? Ya, sedikit-sedikit setahu kita ya, namanya penjelasan orang kadang berbeda gitu kan. Iya, Tapi iya, apa iya. yang kita tahu kita coba untuk kasih tahu. Kalau memang kita tahu dan kita coba untuk menerangkan masalah ronggeng setahu kita. Iya. Kan ya gitu ya. Iya. Ronggeng itu sebuah kesenian sebenarnya kan ya gitu. Sebagaimana kuda lumping, ada ronggeng, terus ada apa lagi itu yang tari-tarian yang lain juga banyak gitu. Iya. Terus yang dipertanyakan itu maksudnya ronggeng yang gimana? Ya. Ini kan ada di konten salah satu YouTube, mungkin banyak ya, yang itu beberapa konten Iya. Berarti YouTube kita langsung yang masuk sedang ke situ viral ya. itu, yang berarti kayak ini ronggeng itu. Oh. Iya itu berarti kontennya Sapulidi, kontennya Idris dan yang lainnya ya. Iya. Ya itu apa maksudnya mereka bikin konten seperti itu bertolak belakang dengan kesenian ronggeng itu sendiri gitu kan. Iya. Kalau disebut nyi itu adalah peran yang ada di ronggeng itu. Iya. Atau nyai kan ya gitu. Iya, betul. Nyai ronggeng atau nyi Nyi ronggeng itu peran Penarinya, penari yang ada penarinya. dalam ronggeng itu sendiri. Sebenarnya itu sebuah kesenian budaya. Bisa disebut budaya mungkin ya. Tapi kalau kita lebih cenderung ke kesenian. Kesenian. Itu ada kesenian Jawa sampai ke Sumatera ada itu kesenian Ada, ya. itu. Dan tidak ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan yang diupload oleh mereka itu kayak Sapulidi dan lain Iya, sebagainya. maksudnya itu, Pak. Kalau di konten itu kan Nyi ronggeng itu jadi jahat, menculik, kemudian meneror gitu. Lah, berarti kayak Sapulidi itu nggak paham dalam pembuatan konten. Idris itu nggak paham dalam pembuatan konten. Yang dimaksud ronggeng itu ronggeng yang bagaimana? Nah ini sudah menyalahi bentuk aturan kesenian yang sudah ada. Iya, Karena ya gitu. Kita harus paham nih, ini fiksi atau real atau nyata. Kalau dalam dunia fiksi itu kan dalam novelnya siapa itu Ahmad Tohari ya kan? Ahmad Tohari itu ada. tentang ronggeng ada. Iya, itu adalah fiksi, bukan real, bukan kenyataan ronggeng seperti itu makanya difilmkan. Nah, ini koplaknya para YouTuber seperti itu, wabil khusus ini Sapulidi itu koplaknya kan kayak gitu, nggak paham tapi mengolah sebuah konten semaunya sendiri. Kayak Idris pun seperti itu, bahkan di situ terlihat kemaksiatan-kemaksiatan yang luar biasa kan. Nah, makanya apa? Orang itu kalau mau bikin konten, telusurilah kesenian ini ya bagaimana sih sebenarnya. Bukan Iya. dari film loh ya, bukan Iya, dari betul. fiksinya. Kalau Asli, fiksi ya asli. terserah Asli gitu kan. keseniannya gitu. Ini kan sebelum kita lahir sudah ada ronggeng. Sebelum Iya, kita betul. lahir gitu. Iya. Mungkin sebelum kemerdekaan sudah ada yang namanya ronggeng. Iya. Kayak gitu. Lah permasalahannya ronggeng yang di situ memperlihatkan lekuk tubuh dan lain sebagainya itu adalah pemikat tarian-tarian mereka untuk yang melihatnya kan ya, Penonton. penonton gitu Iya. kan ya. Nah dalam dunia ronggeng itu sendiri sebenarnya nggak ada yang namanya apa ritual khusus dan lain sebagainya kan itu kayak sebagaimana dulu yang namanya kuda lumping itu sebuah kesenian tari. Iya. Begitu betul. juga ronggeng. Itu kesenian tari, bukan sebuah Musik juga. nah kayak gitu. Yang namanya ronggeng itu kan berbagai apa instrumennya itu kan Iya, itu betul. namanya masuk ke ronggeng, ada kenong, ada gong dan lain sebagainya. Iya, Nah tapi yang disoroti di sini oleh mereka youtuber yang dobol itu itu malahan nyironggengnya dan diidentikan dengan dengan karakter jahatnya. Iya, betul, Pak. Kan ngawur itu. Coba sekarang mantan-mantan peronggeng kalau tahu mantan-mantan
yang mereka bisa kecewa. ya kecewa lah. Sebuah kesenian kok diarahkan ke hal yang jahat. Iya, betul. Itu kan kesenian, dan kalau memang kesenian itu sebuah hal yang jahat, sampai sekarang otomatis dari negara kita sudah menutup kesenian itu, bahwa kesenian ini adalah kesenian terlarang kan kayak gitu. Dan buktinya sampai sekarang kesenian ini masih tetap eksis, walaupun sekarang tuh sudah tidak seeksis dulu kan kayak Iya, gitu. iya. Tapi masih lah, dan mantannya Ronggeng itu masih ada beberapa mantan, termasuk pelaku kesenian kan. ya masih lah ya, termasuk Pak Ahmad Tohari dalam proses pembuatan novel itu otomatis nggak sekedar menulis, dia juga berwawancara dengan mantan Nyai Ronggeng itu kan Ya, seperti itu. itu juga ada di film, kan sudah difilmkan juga di mungkin beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun atau lebih. Ada juga sudah difilmkan dan layar lebar itu. Iya, Mungkin iya. apa para pemainnya ya sekarang masih eksis. Masih di eksis itu kan ya. Perfilman itu tentang Ronggeng juga sebenarnya. Itu sih fiksi, Pak. Nah itu kan fiksi. Jadi orang itu kalau mau menilai sesuatu baik dan buruknya itu bukan dari fiksi, tapi dari realita sebuah karya itu sendiri. Ronggeng itu sebuah karya, realitanya kan ada. Di situ ada penarinya, di situ ada yang instrumennya dan yang lain sebagainya. Itu kan ada. Jangan disudutkan dengan sebuah kejahatan. Iya, jadi kalau kita lihat kan di konten itu kan Idris gitulah ya. Iya. Jadi mereka adalah segerombolan ya kan, Pak? Segerombolan orang-orang jahat kalau di konten itu. Ya, itu ngawurnya seperti itu. Ya, itu kan artinya sama saja menggiring opini ya. Opini bahwa Ronggeng itu jahat kan tuh. Sebenarnya kan enggak ya, Pak? Kejahatannya di mana? Orang kesenian kok. Iya. Kesenian, dunia tari itu kejahatannya di mana sih? Nggak ada. Yang namanya tari kan macem-macem. Iya. Banyak sekali tari topeng, tari banyak macam-macam tari. Apa ada kejahatan? Nggak ada. Ini berarti yang menjadi sebuah delima bagi kita atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia Ronggeng itu, mereka dianggap dianggap oleh orang lain sebagai orang yang jahat. Iya. Apalagi dalam dunia santet, kejahatan, santet. Gitu. Waduh, itu ngawur itu namanya. Iya. Dan kalau kita pikir yang namanya Sapulidi itu, ndobolnya itu sekarang udah kebangetan itu. Sama si Idris itu. Kalau masalah Ronggeng itu mau dihapus. Ya iya, itu bukan sebuah kejahatan, itu sebuah kesenian. Kita ulang lagi, itu adalah sebuah kesenian yang seharusnya diuri-uri kalau orang Jawa bilang. Iya, betul. Kan kayak gitu. Jangan sampai kesenian ini musnah, walaupun secara hukum agama berbeda. Kita tidak membahas agama, kita lagi membahas masalah kesenian Ronggeng itu sendiri. Kan kayak gitu. Tidak ada unsur kesehatannya dalam dunia Ronggeng itu. Ya paling seperti itulah. Kalau orang ndobol ya terserah, mereka itu aduh, jadi kelihatan bodohnya. Kayak gitu. Iya, betul. Kayak Idris, kayak yang lainnya, Karyo itu, terus si Sapulidi, yang lainnya itu jadi kelihatan gobloknya itu. Iya. Tidak memahami sebuah kesenian, langsung dia bikin sebuah konten asal banyak viewer. Itu namanya goblok kalau kita bilang. Gitulah. Sampai kan syukur-syukur melihat mereka goblok kalian semua ya, itu. Mudah-mudahan para pelaku seni itu justru tidak di pelaku seni Ronggeng itu akan membumi lagi gitu. Amin, mudah-mudahan sebagai ya, walaupun kita menghormati lah, menghormati mereka, kesenian, menghormati kesenian Indonesia. Ya iyalah. Jadi jangan apa-apa diidentikan dengan sebuah hal yang jelek terus kan ya gitu. Karena di situ juga ada unsur kebersamaan, juga ada ekonomi gitu. juga. Intinya ke situ lagi lah ya, ke ekonomi dan lain sebagainya. Tapi hasil dari apa yang mereka lakukan, proses untuk membuat konten semaunya sendiri, menganggap Ronggeng itu adalah sebuah hal yang jahat, itu adalah salah, benar-benar salah. Ya. Perlu ada observasi dulu harus paham dengan apa itu Ronggeng. Itu adalah sebuah kesenian. Iya. Intinya Ronggeng adalah kesenian. Iya. Bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Bukan orang jahat. Iya. Yes. Monggo diunjuk ke orang sekarang bikin konten ngawur